Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kami dalam perkenanan demi perkenanan-Mu Bapa. Bahkan setiap hal yang mungkin tidak kami mengerti dengan logika dan pikiran kami, Tuhan yang akan membawa kami memahaminya bersama dengan Engkau. Dan kami tahu satu hal dan satu perkara, Tuhan tidak pernah mendatangkan kerugian, bahkan rancangan yang salah atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan buat kami mengerti rahasia kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Yang saya percaya setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan, bahkan yang ditulis dalam Alkitab, itu bila tersingkap membawa pemahaman bagi kita semua, sehingga kita tahu, kita mengerti sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Karena setiap pengalaman dalam firman Tuhan membuat kita belajar menjadi manusia yang lebih bijaksana. Saudara, orang berkata dalam dunia ini bahwa kita ini akan berbahagia, hidup kita bahkan akan terasa nyaman. Ya, bahkan kita akan mengalami sorga di dunia ini kalau keluarga kita baik, rumah tangga kita baik, kesehatan kita baik, anak-anak kita baik, keluarga kita baik. Dan itulah yang diharapkan oleh semua orang ya. Kalau iman kita kepada Tuhan baik, itu semua adalah harapan-harapan kita saudara ya. Jadi ketika kita ini sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, maka kita berpikir tidak akan ada persoalan atau masalah atau hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari kisah seorang di dalam Alkitab, yaitu Naaman, saudara ya. Kalau kita lihat Naaman ini hidupnya baik, keluarganya baik, pangkatnya ada, dia punya jabatan yang luar biasa, keuangannya baik, semua kesehatannya baik, semuanya baik, sampai satu saat Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Ya, di hubungannya dengan Tuhan juga baik. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama, di sana judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Ya, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Naaman ini di sini dikatakan dia panglima Raja Aram, seorang yang terpandang, ya, kedudukannya baik, dia dapat kehormatan. Ya, terpandang di hadapan tuannya, disayangi sama bosnya, sangat disayangi oleh sebab dia, karena Naaman, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi orang Aram itu selalu memenang dalam setiap pertempuran karena Naaman. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkan Naaman, saudara. Berarti imannya sama Tuhan baik kan? Makanya Tuhan perhitungkan dia dan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu, yaitu Naaman, itu sakit kusta. Nah, dia ini bermasalah dalam kesehatannya, saudara. Imannya baik dengan Tuhan, semuanya baik, saudara. Tapi dia sakit kusta. Ya. Dan pada waktu itu, saudara, setiap orang kalau kena kusta itu pada zaman itu adalah sebuah penyakit kutukan, ya. Jadi orang kalau terkena kusta itu, dia harus berjalan di kerumunan orang, dia harus berteriak, ya, bahwa saya kusta, saya najis, ya, nggak boleh dekat-dekat saya. Jadi saudara bisa bayangkan seorang yang terpandang panglima Raja Aram, tapi dia kena sakit kusta, tiba-tiba merasa direndahkan yang sebegitu rendah karena dia dianggap najis dalam satu kota, saudara. Orang Aram pernah keluar bergerombolan, membawa seorang anak perempuan, tertawan anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi pada waktu itu ketika orang Aram itu pergi berperang di Israel, mereka membawa seorang anak tawanan, anak perempuan, dan dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi pembantunya ini ngomong sama nyonyanya, tuh, nyonya, itu di Israel ada nabi. Coba kalau tuan Naaman mau pergi ke sana, dia pasti sembuh. Ayat yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah yang dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu.
Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Saudara, waktu Naaman ngomong kepada Raja Aram bahwa dia akan berangkat ke Israel untuk mencari kesembuhan, lalu Raja Aram itu menulis surat kepada Raja Israel. Pada zaman itu orang Israel itu sangat takut kepada kepada Aram. Kenapa? Karena mereka terkenal dengan pasukannya yang sangat luar biasa, selalu menang dalam setiap pertempuran. Jadi ketika Naaman pergi ke Israel, Raja Aram menulis surat buat Raja Israel, bukan lagi sebagai hubungan bahwa dia mau pergi berobat atau mencari nabi yang bisa menyembuhkan di Israel, tapi ini sudah menjadi satu kunjungan kenegaraan, saudara. Kenapa? Karena Naaman ini panglima perang, orang yang punya kedudukan, orang penting, saudara ya. Ya, lalu pergilah dia, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa. Jadi saudara, persembahan yang dibawa oleh Naaman 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, itu kalau dirupiahkan jumlahnya miliaran. Ya, dia membawa kekayaan, jumlah uang yang miliar untuk apa? Mencari kesembuhan. Karena pada zaman itu orang yang sakit kusta tidak ada obatnya dan tidak mungkin disembuhkan. Itu penyakit kutukan, saudara, dianggapnya pada zaman itu. Ya, ayat yang ke-6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang bunyinya, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi Raja Aram ini menulis surat buat Raja Israel, nih ada ya panglima saya nih lagi pergi nih ke sana, tolong kamu sembuhkan penyakit kustanya. Ya, itu bunyi surat Raja Aram kepada Raja Israel. Ya, ayat 7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Raja Israel ketika menerima surat dari Raja Aram yang berkata bahwa dia harus menyembuhkan panglima perang Raja Aram yang sedang mengalami sakit kusta, Raja Israel kaget, saudara, dan dia berkata, emang aku ini Tuhan yang bisa menyembuhkan atau mematikan atau menghidupkan orang? Ya, jadi Raja Israel mengoyakkan jubahnya, artinya apa? Ya, dia dalam keadaan yang takut. Bagaimana caranya kalau orang ini nggak bisa sembuh, terus saya disuruh menyembuhkan? Dia berkata, ya mungkin orang ini hanya mencari-cari alasan, mencari-cari gara-gara. Mungkin dia udah mau perang lagi sama Israel. Ya, lalu dia mengoyakkan jubahnya, saudara. Ayat yang ke-8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ya, jadi ketika didengar oleh Elisa bahwa Raja Israel mengoyakkan jubahnya, pakaiannya, karena mendapat surat dari Raja Aram, maka Elisa mengirim seorang abdi, ya, abdi Allah itu, Elisa mengirim seorang utusan kepadanya berkata, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Suruh saja Raja Aram, suruh saja panglima perang Aram itu Naaman datang kepadaku, ya, dan supaya ia tahu bahwa ada nabi di Israel. Ayat yang ke-9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan menjadi pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, kita bisa membayangkan seorang panglima perang yang kedudukannya terhormat, tinggi, dan sangat disegani, tiba-tiba kena kusta. Di situ rasanya semua hampa, dunia terasa
ya seperti kiamat, sudah semuanya pupus, karirnya habis karena penyakit kusta. Itu penyakit kutukan yang tidak bisa disembuhkan. Tapi akhirnya dia datang ke Israel, ketemu dengan Raja Israel. Lalu dia ketemu dengan Elisa. Dia membawa uang miliaran rupiah, saudara, dengan harapan dia pasti bisa membayar kesembuhan lah. Siapa pendeta atau nabi yang bisa menyembuhkannya? Ketika Elisa mendengar, Elisa menyuruh supaya dia datang ke rumahnya, ya. Lalu ketika Naaman ini datang ke rumah Elisa dengan harapan, dia berpikir kan dengan kesombongannya, aku ini panglima perang, ya, panglima yang sering membawa kemenangan, posisinya terhormat, dia kaya raya, dia banyak uang, bahkan dia bawa miliaran rupiah untuk bisa ketemu dengan nabi yang bisa menyembuhkannya. Dia berpikir ketika dia ketemu sama Elisa, nabi itu, maka dia akan dibentangkan karpet merah, akan dibuatkan penyambutan, karena dia datang ke Israel saja membawa surat dari Raja Aram untuk Raja Israel. Ini urusannya kenegaraan, urusannya adalah raja dengan raja, saudara. Tetapi dia terkejut ketika dia datang ke rumahnya Elisa, Nabi Elisa. Elisa hanya berkata kepada bujangnya, dia bilang begini, ya, suruh dia pergi, bilang ke orang itu, pergilah ke sungai Yordan, mandi, ya, dan basuh dirimu 7 kali di sana, maka kamu akan tahir dan disembuhkan, ya, engkau akan menjadi sembuh. Ayat yang ke-11 berkata, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia akan datang keluar, berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakitku. Ya, jadi saudara, Naaman pergi dari rumahnya Elisa dengan hati yang gusar dan marah. Ya, dia berkata, mungkin dalam hati, ya, kalau saya terjemahkan sekarang, sombong banget tuh hamba Tuhan, ya, dia nggak tahu saya ini kaya. Kok dia cuma suruh saya pergi? Kenapa dia saja nggak keluar lalu tumpang tangan ke atas kepala saya? Ya, dia gerak-gerakkan tangannya di atas kepala saya lalu saya bisa sembuh. Saudara, jangan pernah batasi Tuhan dengan cara berpikirmu. Dan jangan sombong, saudara, ya. Jangan berpikir bahwa semua yang akan terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sebab Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara, ya. Jadi di sana dikatakan, saudara, dia pergi dengan hati yang gusar, dengan marah. Ayat yang ke-12, perhatikan, dia berkata begini, bukankah ada sungai Abana, sungai Parpar, sungai Damsik yang lebih dari segala sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Naaman marah, ya. Dia bilang, kenapa saya harus disuruh mandi ke sungai Yordan? Kan ada sungai Parpar, sungai Damsik, sungai ini, sungai itu yang lebih bersih, yang sesuai dengan logikanya. Saudara, dia datang mencari kesembuhan, dia bawa uang miliaran rupiah, dia pikir itu cukup. Ingat, saudara, ketika engkau sedang berurusan dengan Tuhan, maka hartamu tidak ada artinya, kedudukanmu tidak ada artinya. Di hadapan Tuhan, bahkan manusia yang paling mulia, Tuhan bilang engkau itu kotor seperti kain kesumba. Jadi jangan ada satupun yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Dan jangan pernah mengatur Tuhan dengan cara berpikir kita, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita dengan cara begini. Oh, kalau saya ketemu pendeta hebat, lalu pendeta itu kasih saya urapan, atau saya ditumpangi minyak, atau saya ditumpangi tangan. Berhentilah, taruh imanmu hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau engkau melihat hamba Tuhan atau manusia, engkau pasti kecewa. Orang ini bisa saja kecewa. Dia pergi dengan panas hati, dia marah. Tidak seperti yang dia bayangkan. Dia pikir dia terhormat, maka akan disambut oleh Elisa dengan karpet merah. Tetapi enggak, menemuinya saja tidak. Elisa bilang, suruh dia pergi ke sungai Yordan. Udah sana, enggak usah ketemu, ya. Mandi aja 7 kali, berendam di sana, maka dia akan tahir. Dengan panas hati dia marah, dia pergi. Saudara, bayangkan dalam hatinya, itu hamba Tuhan enggak tahu saya bawa uang miliaran. Tidak semua hamba Tuhan itu terikat dengan uang, ya. Karena uang bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Tuhanlah yang harus kita sembah, bukan uang, saudara, ya. Lalu ayat yang ke-13 berkata begini,
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya. Mungkin pegawai-pegawainya itu memberanikan diri ngomong ya. Walaupun bos ya harus belajar mendengarkan apa yang dikatakan oleh para pegawai. Karena mungkin juga bos bisa salah. Ya, pegawainya datang dan berkata begini dengan hati-hati, ya Bapak. Kan dia lagi marah nih saudara. Lagi gusar hatinya, panas hatinya, Alkitab berkata. Bapak, mereka bilang, seandainya nih Pak ya, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang lebih sukar lagi kepada Bapak, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ini dia cuma suruh Bapak itu mandi dan engkau akan menjadi tahir. Saudara, sering kali kesombongan kita, amarah kita, harga diri kita, gengsi kita akan membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan dan mujizat Tuhan. Kenapa? Karena kita marah. Ya, tapi ingat, untung ada pegawai-pegawainya, orang rendahan, tidak selalu bos, pemimpin, gembala, pendeta itu benar. Seringkali Tuhan juga memakai orang-orang yang ada di bawah kita untuk menegur kita supaya kita kembali kepada jalan Tuhan, ya. Lalu pegawainya berkata, Bapak itu kan kesini cuma mau sembuh. Kalau itu hamba Tuhan suruh Bapak lakukan yang lebih susah lagi, bukankah Bapak akan melakukan? Yang penting sembuh. Kenapa? Nggak ada obatnya zaman itu kusta. Hanya mujizat Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dan ini kan satu-satunya jalan, Pak. Udah jauh-jauh Bapak kesini, dia cuma minta Bapak mandi di sungai Yordan. Tanggalkanlah semua egomu, tanggalkanlah semua kesombonganmu, tanggalkanlah semua tinggi hatimu, dan belajarlah taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Karena waktu kita taat pada kehendak Tuhan, maka kita akan melihat. Ingat saudara, uangmu tidak akan pernah bisa mengganti ketaatanmu di hadapan Tuhan. Hartamu, bahkan pelayananmu yang seabrek-abrek tidak akan pernah bisa mengganti ketaatanmu di hadapan Tuhan. Karena ketaatan pada Tuhan itu harga mati yang harus kita semua lakukan supaya kita melihat mujizat dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Naaman akhirnya berpikir ketika pegawainya memberikan dia nasihat. Ya, mereka bilang kalau dia cuma suruh mandi, kenapa Bapak nggak mau lakukan? Kan yang penting Bapak tuh sembuh, ya. Lalu saudara, ayat yang berikutnya dikatakan begini saudara, ayat 14. Maka turunlah ia, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, ya, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Dan ketika dia menanggalkan semua kesombongannya, dan ketika dia menanggalkan semua sakit hati dan amarahnya, dan dia belajar tunduk dan taat pada perkataan Tuhan lewat hambanya, apa yang terjadi? Dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan. Ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya dia menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon, itu kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Saudara perhatikan di sini. Ketika Naaman taat kepada Tuhan, dia mengalami mujizat.
Dan ketika dia mengalami mujizat, dia kembali kepada Elisa. Lalu dia berkata, terimalah persembahanku ini. Tetapi Elisa tidak mau menerima pemberian, sekalipun miliaran jumlah uangnya. Kenapa? Karena Naaman adalah seorang yang terpandang, dan dia datang membawa uang yang begitu banyak, dan dia datang dengan segala kesombongan. Saudara bisa bayangkan kalau Elisa menerima uang miliaran itu, saudara, lalu Naaman sembuh. Lalu kan itu tersiar kabar ke seluruh Antero, karena dia ini panglima perang Raja Aram, dan semua orang tahu dia kena sakit kusta. Lalu tiba-tiba dia sembuh dari kustanya. Itu akan menjadi berita yang viral dan menggemparkan. Kalau Elisa terima uang miliaran itu, maka Naaman akan berkata, oh iya, saya sudah sembuh. Ya, yang sembuhkan saya itu datang ke seorang nabi, tapi saya bayar dia loh. Saya kasih dia duit loh miliaran. Saudara, kalau hari ini engkau menjadi orang yang kaya dan engkau diizinkan Tuhan untuk menabur atau memberkati pekerjaan Tuhan, jangan sombong. Dan jangan pernah mengungkit itu, karena sebenarnya Tuhan gak butuh duitmu, tapi Tuhan butuh ketaatanmu. Ya, dia akan berkata begitu, oh saya udah bayar loh, saya kasih dia persembahan, makanya juga saya didoakan saya sembuh. Tuhan gak mau. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sehingga Raja Aram, sehingga panglima perang Naaman, kalau ditanya orang, kamu udah sembuh ya? Iya, aku mengalami mujizat. Kamu bayar? Enggak, tidak satu sen pun. Saya enggak berobat kemana-mana, saya hanya menuruti perintah dari Tuhan dan saya mengalami kesembuhan. Lalu Naaman berkata, saudara perhatikan, di atas tadi dikatakan bahwa Naaman punya iman yang luar biasa sehingga Tuhan memperhitungkan dia untuk memberikan kemenangan. Ternyata imannya selama ini adalah iman yang salah. Dia menyembah di kuil-kuil Rimon sebagai pengapit dia yang membawa persembahan itu. Lalu dia berkata kepada Elisa pada waktu itu, ampuni aku dan katakan kepada Tuhan, mohonlah berkat supaya Tuhan mengampuniku, karena aku selama ini sudah mengapit di kuil Rimon untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa dan dewi-dewi di sana. Tetapi mulai hari ini, kata Naaman, aku tahu bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Allah selain di Israel, dan aku tidak akan menyembah kepada Allah lain selain hanya kepada Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan mengizinkan kesehatan kita mengalami sesuatu yang buruk seperti Naaman. Keuangannya baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, tetapi kesehatannya akhirnya mengalami sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena Tuhan ingin imannya yang dipulihkan. Jadi hari ini kalau engkau sudah mengalami persoalan, entah itu dalam keuangan, entah itu dalam kesehatan, entah itu dalam apapun juga, perhatikan baik-baik. Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan supaya imanmu, supaya engkau berjumpa dengan Tuhan yang benar. Jangan sampai engkau salah seperti Naaman. Selama ini dia menyembah Allah yang salah di kuil-kuil, tetapi dia berkata, hari ini aku tahu tidak ada Tuhan selain di Israel. Tuhan yang aku sembah, Allah yang hidup, yang memberikan kesembuhan kepadaku. Jadi hari ini saudara, mungkin engkau sedang diproses Tuhan dalam keluarga, rumah tangga, dalam keuangan, dalam apapun juga. Percayalah satu hal, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Biarlah firman hari ini memberkati kita dan tetap kuat sampai engkau menemukan Tuhan. Ingat, ketaatan tidak bisa digantikan oleh apapun. Uangmu tidak akan pernah bisa menggantikan berkat ketaatanmu. Bahkan kejabatan, kedudukan apapun tidak akan pernah bisa menggantikan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita terus menyenangkan hati Tuhan dengan mau hidup taat senantiasa di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, dari kisah Naaman kami belajar bagaimana menanggalkan semua ego kami, bagaimana menanggalkan semua kesombongan kami. Dari Naaman kami belajar bagaimana menanggalkan cara berpikir kami, sehingga seringkali kami mereka-reka harusnya Tuhan menolong kami dengan cara A atau B atau apapun juga yang ada dalam pikiran kami. Tapi hari ini kami mau bertobat dan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Taat kepada rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna, supaya kami boleh melihat mujizat yang sesungguhnya dari Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup dan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Bereskan apa yang Tuhan perlu bereskan dalam hidup kami, baik itu dalam keuangan, kesehatan, apapun, yang pasti satu tujuan Tuhan, membawa iman kami sempurna di hadapan-Mu, supaya kami berjumpa dengan Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa. Semua perkara yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya mendatangkan kebaikan, supaya kami punya rencana dan
punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.